wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Halo, selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini saya Reddy Smash kembali menjumpai Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng seru sore. Di kesempatan kali ini di suasana Kamis 27 Januari 2022. Kebersamaan kita dari jam 2 sampai jam 4 sore dan bintang tamu kita adalah Bapak Sunoto. Beliau adalah salah seorang inisiator area lapangan Karangasem, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Langkidul. Selamat sore Pak Sunoto. Selamat sore Mas Reddy. Terima kasih sudah hadir di Ngobras Tanjung Enim Radio. Ini satu kebanggaan sekali buat kami, salah seorang warga Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Langkidul, membuat area yang tadinya kelihatan kurang rapi sekarang jadi rapi. Sebenarnya ide ini datang dari mana sih? Ya, datangnya dari masyarakat juga ya, artinya kita beberapa orang di Karangasem, Kelurahan Tanjung Enim Selatan itu melihat ada potensi sebenarnya. Ya. Karena sejak dicanangkan Tanjung Enim menjadi tujuan Kota wisata wisata, nah desa-desa lain yang punya ciri khas budaya dan lain sebagainya, artinya mereka sudah berbenah untuk mencoba menggali kearifan lokal ya, entah seni, kuliner, macam-macam yang mereka coba gali. Yeah. Sementara kalau Kelurahan Tanjung Enim Selatan ini kan penduduknya multikultural, Yeah, gitu. majemuk lah ya. Majemuk. Memang perpindahan dari air laya atau ya. Kerangrejo dulu begitu. Jadi 40 tahun yang lalu Karangasem ini adalah wilayah atau desa pertama sebenarnya relokasi Bukit Asam. Yeah. Jadi kami melihat bahwa karena kebajemukan bingung kita mau lihat budaya apa yang mau kita tampilkan, betul, gitu kan. Artinya kuliner khas kita Kelurahan Tanjung Enim Selatan apa kan nggak ada karena kemajemukan tadi begitu. Nah dari sana kemudian muncul ide kita punya fasilitas umum, di sana ada disebut dalam tanda kutip itu Mambo yang dulu jalur hijau sebenarnya, kemudian karena dipakai untuk jualan ada lapak-lapak, kemudian ada juga lapangan sepak bola yang selama ini hanya untuk ya main bola saja, main bola begitu. tok ya. Paling kalau 17 Agustus untuk upacara beberapa tahun terakhir begitu. Nah kami melihat ada potensi lapangan ini bisa dikembangkan untuk area rekreasi begitu ya. Tempat rekreasi, tempat bermain, tidak hanya sekedar olahraga saja begitu. Nah, inisiatif inilah kemudian berkembang menjadi sebuah ide bersama untuk masyarakat Karangasem. Sebenarnya sudah lama, dari tahun 2008 sebenarnya Mas, ide itu sudah kita coba waktu itu lemparkan ke masyarakat, tapi waktu itu belum mendapat tanggapan. 2013 kita coba lagi, kemudian dengan kesempatan hikmah COVID ini sebenarnya, hikmah COVID ini kita punya posko waktu itu 24 jam selama 2 bulan untuk posko COVID di Karangasem gitu. Jadi justru dari situlah kita sering berkumpul dengan masyarakat, RT, RW, masyarakat. Kita berdiskusi terus untuk bagaimana supaya tempat kita ini lebih maju dari hari ke hari begitu. Jadi dari sanalah kita mendapatkan dukungan dari RT RW, masyarakat, kemudian kita bergerak begitu. Nah, bulan September 2020, nah, kita sebenarnya sudah bergerak. 2020 itu kita bergerak dengan waktu itu membuat portal. Jadi setelah posko COVID
ditutup, masyarakat meminta supaya ada kelanjutan dari posko itu. Apa yang akan kita lakukan begitu. Nah, akhirnya kita dari pengurus lembaga LPMK ya, pengembangan masyarakat kelurahan, kemudian kita berinisiatif untuk membuat pos kamling. Pos kamling ya. Nah, positifnya karena Karangasem itu punya tipologi geografis yang agak beda begitu ya. Jadi pintu masuk cuman ada 2, pintu masuk utama dan di belakang itu dikelilingi sungai. Nah, dari sana kita buatkan portal pintu masuk dari besi sehingga pada saat malam jam 9, setengah 10 malam hanya ada satu pintu masuk begitu. Kemudian masyarakat memang kita ajak untuk berpartisipasi karena portal ini semuanya swadaya, 100% swadaya masyarakat, dibiayai dari iuran keamanan masyarakat setiap bulan. Dan itulah dari situ awalnya terus bergulir, portal selesai, pos kamling selesai, kemudian apalagi nih kan gitu. Akhirnya tercetuslah kita mau revitalisasi lapangan itu menjadi alun-alun. Artinya alun-alun kita bangun ada jogging track ya, supaya masyarakat yang nggak main bola bisa juga jogging sore hari gitu kan. Karena kalau menggunakan jalan keliling lapangan untuk jogging, kalau sore kan crowded, motor, mobil begitu, daripada terjadi sesuatu, sehingga jogging track kita bangun di sekitar. Dan itu juga termasuk dam-dam penahan tanah dan lain sebagainya, semuanya kita bangun bersama warga. Ya memang ada bantuan dari perusahaan, tetapi saya melihat apresiasi besar untuk masyarakat. Masyarakat akhirnya mau bersama-sama bergotong royong begitu. Nah, itulah mungkin yang kita lakukan sejauh ini, dan 1 Agustus 2021 itu akhirnya kita buka untuk perdana orang jualan untuk alun-alun. Jadi jam 6 sore sampai jam 23 rencananya begitu ya, tapi karena Covid ini kan tidak bisa terlalu malam. Jadi orang jualan jam 6 sampai jam 9, jam 10 sudah kembali gitu. Jadi dan ini cukup lumayan animonya, ketika nggak ada hujan itu rame kalau malam gitu ya. Jadi artinya ini terobosan baru untuk Kecamatan Loang Kidul ya. Jadi area lapangan di Karangasem merupakan percontohan kalau saya lihat ya. Karena setelah itu kita banyak melihat tempat-tempat lain mulai direnovasi dan sebagainya. Nah, pada saat ide ini munculkan, ada nggak sih semacam pro kontra dari, biasa kan masyarakat kadang-kadang kita sesuatu yang baik, oh ginilah gitulah, ada nggak, pernah terjadi nggak waktu itu? Ya saya kira pernah gitu ya, karena sesuatu yang baik itu kan tidak semua orang berjalan mulus ya. Dia menangkap sama baiknya dengan yang kita pikirkan begitu ya. Tetapi kami dari beberapa orang yang menjadi motor di sana, kita sudah berkomitmen bahwa kita tidak punya kepentingan pribadi untuk membangun ini, dan murni hanya untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi saya mencoba bersama teman-teman, ayo kita coba menghilangkan kepentingan pribadi kita untuk apa yang kita bangun di lapangan ini. Ya, jangan sampai nanti begitu sudah jadi adik saya atau apa harus minta di sini. Nah, saya enggak begitu. Saya mengajak teman-teman pengurus terutama, ayo kita secara konsisten untuk meninggalkan kepentingan ini gitu ya. Karena kami melihat kalau kepentingan ini sudah masuk, masyarakat kecurigaannya makin besar. Betul. Jadi kalau ini yang kami tunjukkan kepada masyarakat, kami tidak punya kepentingan dan kebersamaan pun kami tidak main perintah begitu ya. Jadi kalau ayo gotong royong ya kita semua bekerja. Semua gotong royong. Ya, semua bekerja tanpa terkecuali begitu ya. Semua bekerja. Nah, dalam proses inilah akhirnya masyarakat pelan-pelan, jadi dari semangat gotong royong dari minggu ke minggu itu semakin banyak begitu. Apalagi sekarang masyarakat sudah merasakan ternyata lapangan kita udah
Kalau malam terang, rame, bersih. Kalau pagi itu lapangan udah bersih, nggak ada sampah lagi di lapangan gitu. Jadi masyarakat udah melihat bahwa apa yang dibangun oleh sekelompok orang bersama-sama dengan masyarakat itu ternyata ada nilai positifnya, nilai gitu. plusnya ya. Nilai plusnya, itu yang saya lihat begitu. Nah, sekarang kan sudah mulai ramai nih lapak-lapak yang di area lapangan maupun yang di pinggiran pagar jalan raya itu ya. Ada nggak semacam aturan main untuk terutama yang berjualan sekitar lapangan, mungkin mulai dari kebersihan dan sebagainya? Ada. Jadi kami dari pengurus juga berusaha untuk membuat aturan. Kenapa lapangan ini kita buat untuk masyarakat supaya lebih berdaya guna, artinya memiliki nilai lebih untuk masyarakat. Kemudian kami buatkan aturan juga, begitu setiap masyarakat yang berjualan di sana itu kami kenai iuran gitu Mas. Jadi iuran bukan retribusi, kalau retribusi itu bahasanya sudah bahasa Pemda dan harus setor ke Pemda kan begitu. Tapi ini iuran sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk pemeliharaan lapangan. Karena di sana banyak biaya yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Lampu penerangan lapangan itu kita swadaya, kita bayar sendiri KWH-nya Mas gitu kan. Jadi kita pasang KWH sendiri. Pulsanya tiap bulan juga kita bayar sendiri, ya. Kemudian kita juga harus membiayai warga yang tugasnya nyapu lapangan setiap hari, gitu. Kita juga harus membiayai petugas dinas kebersihan yang setiap hari juga mengambil sampah. Karena dampak dari jualan setiap hari itu sampahnya juga luar biasa, gitu. Nah. Dari sinilah biaya-biaya yang harus kita keluarkan, maka iuran itulah yang akhirnya kita kelola dengan teman-teman yang sudah kita pilih punya kapasitas, integritas yang baik tentang pengelolaan keuangan bersama ini, itu kita pilih. Sehingga sampai sejauh ini, selama Agustus sampai Januari ini semuanya masih berjalan dengan baik lah begitu, iuran-iuran masih tertib mereka begitu. Oke Pak Sunoto, kita tahan dulu dan nanti setelah jeda berikut kita akan lanjutkan kembali. Para kanca jangan mana, saya akan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Para kanca Tanjung Enim Radio masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam. Kami hadir ke ruang dengar Anda di acara Ngobras, ngobrol bareng seru sore hari. Di live Facebook kami, di Facebook Tanjung Enim Radio untuk kesempatan Kamis 27 Januari 2022. Bersama kita sampai jam 4 sore dan seperti yang kami sampaikan tadi, bintang tamu kita adalah Pak Sunoto, salah seorang inisiator area lapangan Karangasem, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Ong Kidul yang sama-sama sudah bisa kita saksikan. Pak Sunoto, selain dari rekan-rekan yang di Karangasem ya sebagai inisiator, dari lembaga kelurahan ada nggak yang ikut di dalam inisiator ini? Ya, untuk pemirsa yang budiman. Jadi inisiator ini sebenarnya muncul dari LPMK, ya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan begitu. Jadi
saya dan saya kebetulan sekretaris di sana, kemudian ada Pak Ketua dan juga Karang Taruna. Jadi inilah ini lembaga-lembaga inisiator yang mencoba untuk membangun area lapangan Karangasem itu lebih berdaya guna untuk masyarakat begitu sebenarnya. Jadi beberapa orang, memang tidak semua pengurus gitu ya. Itu. Dan tentunya dalam pengurusan ini sudah dibentuk ketua dan sebagainya ya. Nah, suatu ketika misalnya ada pihak luar, katakan member lah mau menggunakan fasilitas lapangan tersebut untuk beberapa hari. Kalau kita tahu kan kondisi lapangan sekarang lagi subur-suburnya mau tumbuh. Apakah sementara ini ditunda dulu atau mungkin nunggu kedepannya nunggu selesai area tersebut? Ya, sejauh ini kan antara lapangan murni sebagai lapangan sepak bola, sementara memang kalau dulu banyak membernya, jadi setiap hari ada dari klub-klub dari luar Karangasem atau satu kecamatan Lawang Kidul itu ada yang main di sana, gitu kan. Cuman kan kita perhatikan kalau klub ini sudah bayar, artinya tidak peduli mau hujan mau apa ya tetap main begitu ya. Mau pagi mau sore sore memang. Cuman kita kan akhirnya pikir lapangan ini butuh perawatan begitu. Jadi kalau mau main terus kondisi hujan ya pasti lapangan akan semakin rusak. Nah kita kasih pengertian kepada teman-teman pengurus lapangan. Pengurus lapangan ada, kemudian pengurus bola juga ada. Jadi kita berbicara, kita sekarang tidak hanya lapangan ini untuk kepentingan main bola, tetapi juga untuk istilahnya untuk orang jualan begitu. Jadi kita ayo sama-sama memikirkan karena semua untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi tidak ada yang kita nomor duakan. Kenapa bola harus kita batasi supaya lapangan bagus sehingga orang jualan, orang berrekreasi di lapangan malam hari ini juga nyaman begitu. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Nah, tahun 2021 memang member akhirnya kita stop dulu. Begitu memasuki musim hujan, member kita stop. Jadi kita utamakan memang untuk anak-anak Karangasem, kita SSB itu juga cukup banyak, mungkin sekitar 80-an anak. Yang latihan seminggu rutin 3 kali. Kemudian yang remaja dan dewasa itu juga ada berapa kali. Jadi tapi semua masyarakat Karangasem begitu ya. Nah, kita beri prioritas artinya tapi dalam catatan kondisi tidak hujan. Jadi ada pengecualiannya ya. Jadi ketika lapangan tidak becek boleh main. Tapi kalau kondisinya becek dan hujan terus ya kita stop. Minta pengertiannya supaya lapangan kita tetap terawat gitu. Karena biaya perawatan lapangan tidak ada dari mana-mana Mas, artinya kita dari swadaya sekarang murni dari iuran para pedagang itulah yang kita manfaatkan untuk merawat, menebas rumputnya, memupuk rumputnya segala macam dari sana begitu. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan sama teman-teman supaya menjadi pengertian bersama. Jadi jangan merasa wah kok dibatasi dan lain sebagainya, tetapi kita pembatasan itu untuk kebaikan bersama. Kebaikan dan ada maksud tujuan yang baik ya. Itu. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan suatu saat ada semacam event organizer yang akan mengadakan, karena melihat lapangan yang sangat strategis dan sudah ramai. Ada nggak aturan main yang harus diikuti oleh si penyelenggara itu? Karena dampak dari penyelenggaraan itu kan banyak sekali. Nanti rumputnya bisa mati dan sebagainya dan kebersihan dan sebagainya. Ada nggak aturan lain yang akan dikenakan kepada penyelenggara itu? Ya, sementara ini memang belum ada secara baku begitu ya, karena kebetulan ketua umum pengurus lapangan saya sendiri. Tetapi sejauh ini kalau orang dari luar atau masyarakat Karangasem yang ingin menggunakan lapangan itu ada namanya uang partisipasi untuk pemeliharaan kebersihan begitu. Nah, itu yang kita tentukan. Nah, untuk mengurus alun-alun kita juga ada pengurus, jadi tidak langsung LPMK. Jadi ada pengurus harian alun-alun gitu. Jadi ini terpisah dengan pengurus lapangan. Karena alun-alun lebih kepada bagaimana dia menjaga ketertiban para pedagang,
parkir, kemudian kebersihan lapangan pasca orang jualan dan lain sebagainya, termasuk bagaimana sampah-sampah bisa bersih dari lapangan, itu menjadi tugas dari pengurus harian alun-alun ini, gitu kan. Jadi artinya dibedakan pengurus harian dan pengurus yang alun-alun ya? Ya. Jadi pengurus alun-alun ini memang lebih kepada bagaimana supaya pedagang itu tertib, tempat bersih, parkir tertib dan lain sebagainya. Nah itu yang kita ingatkan, kita berikan tugas kepada teman-teman pengurus harian. Gitu. Nah kalau awalnya kan lapangan ini hanya tempat kunjungan orang membeli kuliner dan sebagainya, berkumpul. Kalau kita melihat alun-alun yang di luar dari kota kita ya, kota Tanjung ini kan sudah mulai tertata rapi, mulai bangku-bangkunya, lampu-lampu, dari beberapa bangku ada lampu. Kedepannya ada nggak sih ada rencana seperti itu? Ya, kita sedang buat proposalnya untuk penambahan tempat-tempat duduk di bawah-bawah batang yang ada, mempercantik lapangan. Rencananya ke depan ada, jadi semakin nyaman begitu untuk tempat masyarakat berrekreasi bermain. Kalau sejauh ini karena lapangan itu luas dan malam hari terang itu banyak orang, kalau istilah bahasa kita kan bekelah di sana. Bekelah, iya. Bahkan karena COVID kan kita tidak boleh ada hiburan nih. Betul, jadi saya apresiasi karena masyarakat itu begitu antusias, walaupun tidak ada hiburan, mereka kadang bawa sound system sendiri, karaoke sendiri, ini luar biasa. Jadi kalau malam minggu itu ramenya, saya sendiri tidak selama ini tidak terbayangkan bakal ramai seperti itu. Dari awal tidak bakal menyangka ya, tidak bakal seperti itu ya. Ternyata antusias masyarakat, dan kalau malam minggu tuh praktis di jalan keliling lapangan tuh sudah kita tutup. Kalau begitu nggak hujan kita tutup karena untuk area parkir penuh. Iya. Begitu. Jadi artinya kesempatan ini harus tetap diselenggarakan karena melihat momen ini pas, kedepannya bakal menjadi semacam tempat rekreasi ya, walaupun sore hari, karena kita melihat di Tanjung ini memang butuh tempat-tempat yang bikin kita fresh, baik untuk bersama teman maupun bersama keluarga. Oke, para kaca jangan kemana dulu Pak Sunoto, kita jeda sebentar, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.